Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kembali bersama saya, Sylvia Surini, yang akan memandu perkuliahan ini selama satu sesi ke depan yang dilaksanakan secara daring. Modul Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program Sarjana Farmasi semester 5. Dengan mempelajari modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan, peran, dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi, berbagai teknologi pembuatan sediaan nanofisikal, mikroemulsi, nanoemulsi, misel, nanopartikel berbahan lipid dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada hari ini adalah Nanostructure Lipid Carrier atau NLC. Setelah mengikuti topik hari ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian, sistem formula, dan teknologi nanostructure lipid carrier. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas tentang solid lipid nanopartikel atau SLN. Dan pada sesi ini, kita akan membahas NLC atau nanostructure lipid carrier yang merupakan pengembangan dari SLN dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan atau keterbatasan pada SLN. Salah satu kekurangan SLN adalah terbentuknya struktur kristal lipid padat berenergi tinggi yang menyebabkan transisi polimorf segera setelah pembuatan SLN. Seiring dengan berjalannya waktu, terbentuk kisi kristal sempurna yang memungkinkan ruang yang sangat kecil untuk molekul obat keluar atau terusir. Oleh karena itu, pada SLN dapat terjadi pengusiran molekul obat dari dalam SLN yang berakibat pada rendahnya kapasitas pemuatan obat. Untuk mengurangi kekurangan SLN dalam hal pemuatan obat yang terbatas karena terbentuknya kisi kristal, sehingga obat menjadi terusir dari sistem SLN, sistem NLC dikembangkan sebagai suatu solusi alternatif. Nanostructure lipid carrier atau NLC merupakan generasi kedua dari nanopartikel berbahan dasar lipid. Matriks NLC terdiri dari campuran molekul lipid yang berbeda, biasanya campuran lipid padat dan cair, yang membuat lebih banyak ketidaksempurnaan kristal dalam matriks untuk mengakomodasi lebih banyak molekul obat yang terjerap dibandingkan SLN. Sama halnya dengan SLN, NLC juga merupakan dispersi koloid berukuran 50–1000 nanometer yang dapat mengatasi kekurangan SLN dalam hal kapasitas penjerapan obat. Berikut adalah kelebihan-kelebihan NLC. Selain tingginya kapasitas penjerapan obat, NLC juga memiliki stabilitas yang tinggi yang dapat melindungi obat di dalamnya. Selain itu, sistem pembawa NLC dapat membantu memperbaiki bioavailabilitas obat yang sulit terdisolusi atau berpermeasi, karena obat akan berada dalam device NLC berukuran nano yang lebih mudah berdifusi dan berpermeasi. Sistem pembawa NLC juga dapat memfasilitasi pelepasan obat terkendali yang dapat memperpanjang waktu lepas obat dan waktu kerja obat, sehingga dapat mengurangi frekuensi pemberian obat. Sistem NLC memiliki toksisitas yang rendah karena tidak menggunakan pelarut organik pada proses pembuatan. NLC dapat diproduksi dengan skala besar karena sudah beragam metode pembuatannya, termasuk metode pembuatan dalam skala besar. NLC tersusun dari komponen utama berupa lipid padat, lipid cair, dan emulgator. Konsentrasi lipid cair bervariasi dari 0,1% sampai 30%. Meskipun demikian, pada suhu kamar, dispersi NLC tetap merupakan dispersi padatan lipid.
Adanya lipid cair di dalam sistem NLC memberikan pengaruh pada peningkatan ketidaksempurnaan kristal lipid atau makin tidak terstrukturnya matriks lipid pada NLC yang berakibat pada tingginya efisiensi penjerapan dalam NLC. Berikut adalah beberapa tipe nanostructure lipid carriers atau NLC berdasarkan posisi atau lokasi obat yang akan dimasukkan ke dalam sistem NLC. Ada 3 tipe NLC, yaitu tipe imperfect, tipe multiple, dan tipe amorph. NLC imperfect type atau tipe tidak sempurna. Pada tipe ini, kristal lipid terbentuk dengan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini yang menciptakan ruang yang cukup untuk mengintegrasikan obat dan memiliki efisiensi penjerapan yang tinggi. Dalam kasus ini, jumlah lipid cair yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lipid padat. Berikutnya, NLC multiple type atau tipe ganda. Pada tipe ini, lipid cair yang digunakan lebih banyak dibandingkan tipe imperfect. Akibat konsentrasi minyak yang tinggi selama formulasi, terjadi ketidaktercampuran antara lipid padat dan minyak. Ketika lipid ini didinginkan, terjadi pemisahan fase karena pengendapan kompartemen minyak berukuran nano yang dikelilingi oleh matriks lipid padat. NLC tipe ganda ini sangat membantu dalam pelepasan obat terkendali dari matriks. Yang terakhir adalah tipe amorph. Pada tipe ini, matriks utama merupakan padatan amorph. Minyak dan lipid padat dicampur sedemikian rupa sehingga inti tetap amorph. Hal ini dilakukan untuk menghindari kristalinitas dalam matriks untuk mencegah pengusiran obat, atau untuk mengurangi proses kebocoran obat karena kristalisasi sering menyebabkan pengusiran obat. Lipid tertentu seperti hidroksioktakosanil hidroksistearat, isopropilmiristat, dan dibutil adipat digunakan untuk memformulasi NLC tipe amorph ini karena lipid-lipid ini tidak mengalami kristalisasi selama homogenisasi dan pendinginan nanoemulsi. Berikut adalah beberapa contoh bahan-bahan yang dapat digunakan untuk formulasi NLC. Untuk eksipien lipid padat dapat digunakan beeswax, carnauba wax, asam stearat, setil palmitat, gliseril monostearat, apifil, dinasan, presifek atau gliseril behenat, hidroksioktakosanil hidroksistearat, gliseril palmitoil stearat, tristearin, kolesterol, asam palmitat, minyak kelapa sawit terhidrogenasi, imwitor, dan geleol. Sedangkan untuk eksipien lipid cair dapat digunakan desil oleat, migliol 812, transkutol HP, labravil lipofil WL1349, labravac PG, minyak jarak, asam oleat, minyak davana, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, isodesil oleat, minyak parafin, propilen glikol dikaprilol kaprat, asam linoleat, asam dekanoat, minyak argan, minyak kelapa, dan 2-oktil dodekanol. Berbagai jenis surfaktan dapat digunakan sebagai emulgator, baik surfaktan hidrofilik, lipofilik, maupun amfoter. Emulgator hidrofilik yang dapat digunakan antara lain poloksamer 188 dan 407, twin 20, 40, dan 80, polivinil alkohol, sodium deoksikolet, sodium glycocolet, sodium oleat, dan poligliserol metil glukosa distearat. Emulgator lipofilik yang dapat digunakan antara lain miferol 1804K, span 20, 40, dan 60. Sedangkan emulgator amfoter yang dapat digunakan yaitu lesitin telur, lesitin kedelai, fosfatidilkolin, dan fosfatidil etanolamin. Umumnya, formulasi NLC melibatkan emulsifikasi fase minyak yang terdiri dari campuran lipid padat dan lipid cair, dengan fase air mengandung surfaktan atau emulgator. Rasio lipid padat dengan lipid cair berkisar antara 70:30 hingga
99,9 banding 0,1. Dan sistem yang sangat dinamis ini distabilkan oleh larutan surfaktan dengan konsentrasi antara 0,5 sampai 5%. Ada beberapa metode pembuatan untuk mendapatkan NLC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode High Pressure Homogenization atau HPH dengan menggunakan alat homogenizer yang dilengkapi dengan tekanan tinggi. Yang kedua, metode High Speed Homogenization atau HSH dan Ultrasonication. Pada metode ini, lipid dilelehkan, kemudian dicampur dengan larutan surfaktan hangat dengan suhu sama, dan diaduk dengan homogenizer untuk mendapatkan praemulsi. Selanjutnya, diikuti dengan proses ultrasonikasi untuk mengecilkan ukuran partikel. Yang ketiga, Solvent Emulsification Evaporation Method. Pada metode ini, bahan-bahan lipofilik dilarutkan pada pelarut organik, kemudian diemulsikan dalam fase air yang mengandung larutan surfaktan untuk membentuk emulsi minyak dalam air. Kemudian, pelarut organik diuapkan pada tekanan rendah, yang akhirnya akan membentuk NLC karena pengendapan lipid oleh media berair pada penguapan pelarut organik. Metode berikutnya adalah Solvent Emulsification Diffusion Method. Metode ini menggunakan pelarut yang larut sebagian dalam air seperti etanol, benzil alkohol, atau tetrahidrofuran sebagai sarana untuk mendispersikan lipid dan obat. Proses ini dimulai dengan penjenuhan timbal balik antara pelarut dan air sehingga dapat mempertahankan kesetimbangan termodinamika. Setelah itu, obat dan lipid ditambahkan dan diemulsikan untuk membentuk emulsi minyak dalam air. Kemudian, emulsi diencerkan dengan air dalam perbandingan yang bervariasi dari 1:5 hingga 1:10 untuk terjadinya difusi pelarut ke dalam fase kontinu, sehingga dapat mengendapkan NLC. Pelarut dihilangkan dengan lipofilisasi atau ultrafiltrasi setelah pengendapan NLC. Yang kelima, Solvent Injection Method. Pada metode ini, lipid padat dan cair ditambahkan ke pelarut yang dapat larut dalam air seperti etanol dan isopropil alkohol, atau campuran pelarut yang dapat larut dalam air. Kemudian dengan cepat ditetaskan ke dalam larutan surfaktan dengan pengadukan terus-menerus, sehingga nanopartikel lipid dapat diendapkan dalam larutan berair tersebut saat pelarut bermigrasi larut ke air dengan cepat. Berikutnya metode Microemulsion Based Method. Metode ini melibatkan penambahan lipid cair ke dalam larutan obat dalam air bersama dengan surfaktan dan kosurfaktan untuk membentuk emulsi yang sifatnya tergantung pada rasio fase hidrofilik dan lipofilik yang digunakan. Emulsi yang dihasilkan didispersikan dalam air dingin dengan rasio 1:25 hingga 1:50 dengan pengadukan ringan, yang akhirnya memberikan dispersi NLC. Berikutnya adalah metode Double Emulsion Technique. Metode ini banyak digunakan untuk obat hidrofilik dan obat termosensitif. Pada metode ini, obat hidrofilik dalam media berair diemulsikan bersama lelehan lipid dengan surfaktan lipofilik untuk membentuk emulsi air dalam minyak. Emulsi primer kemudian ditambahkan ke dalam fase air dari pelarut hidrofilik untuk membentuk emulsi air dalam minyak dalam air atau emulsi ganda WOW. Setelah itu, NLC dimurnikan dari dispersi dengan penguapan pelarut dan ultrafiltrasi. Setelah proses pembuatan NLC, maka dilakukan karakterisasi partikel NLC yang mencakup pengamatan bentuk partikel dengan mikroskop elektron, evaluasi distribusi ukuran partikel, pengukuran potensial zeta, dan indeks polidispersitas, serta perhitungan efisiensi penjerapan dan studi stabilitas. Secara detail tentang evaluasi nanopartikel akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Berikut adalah beberapa aplikasi NLC, yaitu untuk penghantaran obat kemoterapi kanker, untuk sistem penghantaran obat protein peptida, untuk penghantaran obat tertarget ke otak, untuk penghantaran transdermal, dan aplikasi pada produk topikal dan kosmetik.
Pada slide terakhir ini ditampilkan beberapa produk dengan formulasi NLC yang telah dipasarkan. Beberapa produk ini adalah produk kosmetik untuk anti-aging. Demikianlah pertemuan perkuliahan sesi ke-10 ini. Kita telah mempelajari tentang nanolipid carrier atau NLC. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai nanopartikel dari polimer. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.